Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Akbar, nomor induk mahasiswa 1900522025. Saya mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Andalas. Kali ini saya ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah, yaitu tentang menghitung persediaan barang dagang suatu perusahaan menggunakan 3 metode, yaitu FIFO, LIFO, dan rata-rata tarifah. Seperti yang kita lihat pada contoh soal di sini, kita diminta untuk menghitung nilai persediaan akhir perusahaan tersebut menggunakan 3 metode tersebut. Pertama, saya akan menghitung nilai persediaan akhir menggunakan metode FIFO. FIFO adalah singkatan dari first in, first out, yang berarti masuk pertama, keluar pertama. Jadi, pada metode ini, ketika terjadi penjualan, nilai harga perolehan suatu persediaan yang diambil adalah nilai barang yang pertama masuk atau dibeli. Jadi, barang yang pertama dibeli itu adalah barang yang pertama dijual atau lebih dulu dijual. Kalau kita ingin menghitung nilai persediaan akhir pada metode FIFO, kita dapat menghitungnya dari nilai persediaan yang terakhir masuk. Karena nilai yang pertama masuk dijual terlebih dahulu, sehingga yang tersisa adalah nilai yang terakhir masuk atau yang lebih akhir masuk. Karena di soal telah diketahui, banyak unit yang tersisa pada akhir periode yaitu sebanyak 1.500 unit. Kita dapat langsung menghitung nilai 1.500 unit persediaan barang mulai dari yang paling akhir masuk pada metode FIFO ini. Persediaan akhir 500 unit terdiri dari 600 unit dari tanggal 26 Maret 2010, yaitu dengan harga satuan $12 dengan total harga 7.200. 1.500 dikurang 600 sama dengan 900. Masih ada 900 unit lagi yang perlu kita cari. Itu kita ambil dari tanggal 800 unit dari tanggal 16 Februari 2010 dengan harga satuan $11 senilai 8.800. Setelah kita jumlahkan 600 ditambah 400 baru tercapai 1.400. Masih ada 100 unit lagi. 100 unit dapat kita ambil dari 25 Januari 2010 dengan harga satuan $10 dengan total $1.000. Jadi, pada metode FIFO, nilai persediaan dari 1.500 unit ini seharga $17.000. Selanjutnya, kita akan menghitung menggunakan metode LIFO. LIFO adalah last in first out, yaitu masuk terakhir keluar pertama. Jadi pada metode LIFO ini, ketika terjadi penjualan, nilai harga perolehan suatu persediaan yang diambil adalah nilai barang yang terakhir masuk atau dibeli. Jadi, barang yang terakhir dibeli atau masuk itu adalah barang yang didahulukan dijual. Kalau kita ingin menghitung nilai persediaan akhir pada metode LIFO, kita dapat menghitungnya dari nilai persediaan yang awal masuk atau dibeli. Karena maksudnya akhir masuk atau dibeli. Karena nilai yang terakhir masuk itu dijual terlebih dahulu, sehingga yang tersisa adalah nilai yang pertama masuk. Jadi, kita cari nilai persediaan sebanyak 1.500 unit pada metode LIFO terdiri dari 600 unit dari persediaan awal, yaitu dengan harga per unit $8 dengan total $4.800. Lalu 900 unit dari pembelian tanggal 5 Januari 2010 dengan harga satuan $9,
total $8.100. Jadi, nilai 1.500 unit pada metode LIFO adalah seharga $12.900. Selanjutnya, metode rata-rata. Pada metode rata-rata tertimbang ini, menghitung nilai suatu persediaan menggunakan rata-rata atau per unit persediaan yang ada. Misalnya, kita dapat menentukan nilai persediaan barang dengan cara mencari total nilai barang yang ada lalu dibagi dengan banyaknya unit yang ada. Pada contoh soal yang kita bahas kali ini, telah saya cari total dari persediaan yang ada dengan cara menambahkan seluruh nilai persediaannya awal dan persediaan yang baru masuk atau dibeli, yaitu sebanyak atau sebesar $43.700. Lalu saya menghitung seluruh unit yang ada, yaitu berjumlah 4.400 unit. Untuk mencari nilai rata-rata per unitnya dapat kita cari dengan cara membagi total nilai persediaan dengan banyak unit yang ada, yaitu 43.700 kita bagi dengan 4.400 unit, akan didapatkan nilai per unitnya yaitu $9,93 per unit. Lalu kita dapat mencari persediaan akhirnya, yaitu sebanyak 500 unit kita kalikan dengan $9,93, dapat nilai persediaan akhirnya $14.865. Selanjutnya kita masuk ke contoh pembahasan yang kedua. Sebelum kita masuk contoh pembahasan yang kedua, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu FOB shipping point dan FOB destination point. Yang pertama, FOB shipping point. FOB shipping point merupakan penyerahan barang di mana ongkos kirim menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Selain biaya angkut, pembeli juga bertanggung jawab atas segala risiko pengiriman hingga mencapai gudang pembeli. Jadi pada metode shipping point ini, ketika barang telah diserahkan kepada pembeli atau keluar dari gudang penjual, segala tanggungan terhadap barang tersebut ditanggung oleh pembeli. Sedangkan FOB destination point adalah cara menyerahkan barang di mana ongkos kirim ditanggung oleh penjual. Dalam hal ini, tidak ada ongkos kirim, namun juga segala jenis risiko terhadap barang akan ditanggung oleh penjual. Tanggung jawab tersebut akan berakhir jika barang telah sampai ke tangan pembeli. Jadi pada FOB destination, barang akan dipindah tangankan setelah barang telah sampai di gudang pembeli. Saat barang telah sampai di gudang pembeli, barang baru akan diakui oleh pembeli. Baiklah, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu Brandford Machine Company memiliki akun buku besar. Untuk setiap kelas persediaannya, Bradford mendebit akun tersebut untuk setiap peningkatan selama periode dan mengkredit akun untuk setiap penurunan. Transaksi di bawah ini berhubungan dengan akun persediaan bahan baku yang didebit untuk pembelian bahan baku dan dikreditkan untuk bahan baku yang digunakan. Transaksi yang pertama, faktur senilai 8.100, termin FOB destination diterima dan masuk ke gudang 2 Januari 2011. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 28 Desember 2010. Pada transaksi yang pertama ini, dapat kita ketahui syarat penyerahan barang yang digunakan adalah FOB destination. Dan barang masuk pada tanggal 2 Januari 2011. Sedangkan pada laporan sudah menunjukkan bahan baku diterima pada 28 Desember 2010. Jadi, pada transaksi yang pertama ini, terdapat kesalahan pencatatan. Transaksi telah dicatat pada tanggal 28, sedangkan barang belum sampai karena dengan metode destination, barang diakui setelah barang sampai di gudang pembeli. Jadi, diperlukan jurnal penyesuaian untuk memperbaiki kesalahan pencatatan yang terjadi. Jurnal penyesuaian yang saya bikin yaitu
Yang pertama itu menjurnal akun kas jika transaksi dilakukan secara tunai di debit, atau jika kredit, debitnya itu utang dagang dengan mengkredit akun persediaan barang dagang dengan nilai 8.100. Transaksi yang kedua, bahan baku seharga 7.300 dikembalikan ke pemasok pada tanggal 29 Desember 2010 dan dikirimkan secara FOB shipping point. Rektur tersebut dicatat pada tanggal tersebut meskipun bahan baku tidak diharapkan untuk sampai ke lokasi pemasok hingga 6 Januari 2011. Pada transaksi yang kedua ini, melakukan pembelian barang yang sudah dibeli senilai 7.300 dengan syarat penyerahan barang FOB shipping point. Pada metode ini, segala risiko barang dalam perjalanan tanggungan bagi pembeli. Jadi, pada transaksi nomor 2, tidak saya catat karena barang belum sampai di lokasi penjual atau pemasok. Jadi, pada jurnal penyesuaian tidak saya jurnal. Lanjut ke transaksi yang nomor 3. Bahan baku seharga 28.000 dikirimkan secara FOB destination. Tidak dicatat masuk pada tanggal 31 Desember 2010 karena mereka masih berada di gerbong kereta api di pihak perusahaan pada tanggal tersebut dan belum dibongkar. Pada transaksi yang ketiga ini, transaksi dicatat dalam jurnal penyesuaian karena walaupun belum dibongkar, barang telah sampai di perusahaan. Jadi seharusnya dicatat dalam barang masuk dengan jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebit akun persediaan barang dagang 28.000, kreditnya kas bila tunai atau utang dagang kalau transaksinya kredit dengan nilai 28.000. Transaksi yang keempat, faktur senilai 7.500 termin FOB shipping point diterima dan masuk tanggal 30 Desember 2010. Laporan penerimaan menunjukkan bahwa bahan baku diterima tanggal 4 Januari 2011 dan bill of lading menunjukkan bahwa barang tersebut dikirimkan tanggal 2 Januari 2011. Pada transaksi yang keempat ini perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian karena barang sudah datang pada tanggal 30 tetapi belum dicatat. Kesalahan terdapat pada laporan penerimaan dan pada bill, sehingga kita perlu mencatat pada jurnal penyesuaian akhir tahun 2010, yaitu kas atau utang dagang debit, kreditnya persediaan barang dagang dengan nilai 7.500. Selanjutnya transaksi yang kelima, bahan baku seharga 19.800 diterima pada tanggal 30 Desember 2010, tetapi tidak ada jurnal yang dibuat untuk bahan baku tersebut karena bahan baku dipesan melalui pengiriman tertentu setelah tanggal 10 Januari 2011. Menurut saya, transaksi yang terakhir ini atau transaksi yang kelima ini saya catat dalam jurnal penyesuaiannya, yaitu persediaan barang dagang debit, kreditnya kas atau utang dagang dengan total harga 19.800. Transaksi ini saya catat karena barang telah diterima, tapi belum ada jurnal yang dibuat pada saat penerimaan barang. Baik, hanya itu penjelasan dari saya mengenai praktikum persediaan untuk menghitung nilai persediaan barang dagang suatu perusahaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.